Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bareng gue di sini. Oke guys, gue akan melanjutkan alur cerita film Penunggang Agama, dan ini adalah sequel dari Penunggang Agama 1. Buat kalian yang belum nonton sequel pertamanya, silakan kalian untuk menonton dari sequel pertamanya dulu. Klik notif yang muncul di pojok kanan atas kalian, karena ceritanya yang nyambung dengan cerita yang akan kita bahas sekarang. Kita langsung saja ke cerita filmnya. Setelah tragedi mengerikan yang menimpa keluarga Datuk Hapsyam, teror iblis yang dilakukan oleh Tok Aji yang ingin merebut semua kekayaan Datuk Hapsyam. Namun Tok Aji bersama iblis sesembahannya itu tak mampu menghancurkan keluarga Datuk Hapsyam, dan akhirnya keluarga Datuk Hapsyam kembali rukun dan damai. Namun dari kejadian tersebut yang harus menewaskan Tok Aji karena dia merelakan jiwanya menjadi budak iblis. Huda yang adalah istri dari Tok Aji merasa kehilangan yang sangat mendalam atas kematian suaminya itu, hingga menimbulkan dendam kesumat kepada keluarga Datuk, terutama kepada Amir dan Anna. Huda yang menganggap Amir dan Anna mengingkari janjinya untuk tidak melukai Tok Aji dan membiarkan Tok Aji pergi, yang padahal sebenarnya Tok Aji sendirilah yang merelakan jiwanya untuk si iblis. Dan film Penunggang Agama 2 pun dimulai. Di awal film, Anna yang sedang berada di suatu tempat. Tak lama lalu terdengar ada suara tertawa yang menggema di balik lorong yang ada di hadapan Anna. Dan ternyata itu adalah jin korinnya Tok Aji. Sekedar info aja guys, di agama Islam percaya semenjak semua manusia dilahirkan ke bumi, kita sudah didampingi satu malaikat dan satu lagi oleh korin atau jin dari golongan setan. Jin korin ini akan selalu ada dalam diri kita dan tak akan pernah lepas sampai kita meninggal. Jadi nggak usah lebay kalau ada setan di hadapan kita, karena setan itu sendiri sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Nah, jin korin Tok Aji ini yang dimanfaatkan oleh si iblis untuk menyerang Anna. Lalu terlihat Amir yang sudah tewas tergantung. Tapi untunglah itu hanya sebuah mimpi buruk saja. Namun Anna merasa itu seperti pertanda buruk untuk mereka. Dan Anna juga teringat kepada Huda. Anna yang pernah berjanji kepada Huda tidak akan melukai Tok Aji. Setelah tragedi di malam itu yang menewaskan Tok Aji dan membongkar semua akal busuknya yang menjadi pemburu hantu bodong, membuat Amir menjadi terkenal. Hingga banyak tawaran dari orang-orang luar sana meminta pertolongan kepadanya. Namun Amir dan Anna sendiri yang tak mau dipanggil Ustadz. Mereka hanya bisa menolong orang lain sesuai kemampuannya saja. Di lain sisi kita diperlihatkan seorang pendeta yang bernama Michael. Ayahnya Amir dan Maria memberi kabar pesan kalau mereka sudah sampai di Mekah yang sedang melakukan umroh. Sahabat Amir yang bernama Hafiz menyarankan Amir untuk membuat fanpage di Facebook agar orang yang membutuhkan bantuan Amir bisa dengan mudah menghubunginya. Awalnya niat Amir ini baik guys, hanya sekedar ingin menolong banyak orang. Tapi seiring waktu berjalan dan kepopuleran Amir yang terus meningkat, sedikit demi sedikit Amir mulai lupa akan artinya keikhlasan. Kau akan tiba. Cik, ini untuk Cik. Sementara di lain sisi, Huda yang kini masih menjadi budak iblis mulai melakukan rencananya dia. Di suatu hari, Anna yang seperti biasanya mengajarkan anak-anak mengaji di rumahnya. Setelah pengajian itu selesai, muridnya yang bernama Hanim berpamitan untuk segera pulang. Namun di tengah perjalanan, Hanim tiba-tiba saja bertemu dengan seorang wanita yang sudah berdiri di hadapannya. Dan dia adalah Huda. Amir yang kini semakin terkenal. Dengan mudah Amir bisa mendapatkan uang dari hasil pengobatannya itu. Amir juga memberikan beberapa hadiah untuk Sarah dan juga Anna.
Amir dan Ana tak sadar kalau Huda diam-diam mulai meneror rumah mereka dengan melemparkan ayam cemani yang sudah mati ke halaman rumahnya. Di keesokan harinya datang orang dari kepolisian yang mengabarkan kepada Ana kalau Hanim anak muridnya itu menghilang dari kemarin dan sampai hari ini belum ditemukan. Dan kini keanehan-keanehan mulai dirasakan. Sarah yang suka berbicara sendiri dan Ana yang melihat ada Huda di rumahnya. Namun Huda hanya diam saja dengan berwajah datar. Ana yang mencoba mengikutinya, namun tiba-tiba saja di ruangan itu kini menjadi gelap. Tapi tak lama datang Amir yang baru pulang. Ana yang ketakutan dan Amir mencoba untuk menenangkannya. Siang itu, Amir yang akan bertemu janji dengan salah satu pasiennya. Di rumah tersebut keluar seorang wanita yang sangat cantik. Dari raut wajahnya si wanita yang sangat menggoda sekali. Bahkan awak pun yang melihatnya suka kepadanya. Di rumah itu hanya ditempati dua orang saja, si wanita dan ayahnya yang sudah tua. Mereka meminta bantuan kepada Amir karena belakangan ini mereka selalu melihat ada penampakan roh gentayangan di rumahnya. Tapi Amir memastikan terlebih dahulu, mungkin saja itu bukan roh jahat, atau bisa saja itu hanya penglihatan biasa saja, tanpa harus Amir melakukan tindakan lebih. Akan tetapi, dia yang memaksa Amir untuk tetap menolong mereka dengan memberikan cek yang bernilai 10.000 ringgit, dan kalau dirupiahkan kurang lebih 34 jutaan guys. Dan itu hanya uang mukanya saja. Tentunya itu membuat Amir sedikit tergoda. Di keesokan harinya, Amir menemui kedua orang tua Hanim. Amir yang akan mencoba dan akan menolong mereka untuk menemukan Hanim anaknya mereka yang hilang. Namun ternyata di sana sudah ada pendeta Michael. Pendeta Michael yang menawarkan diri dan akan membantu menemukan Hanim. Namun entah apa yang merasuki Amir, dia malah merasa kalau pendeta Michael mencoba menjadi pesaing untuk dirinya. Amir pun berbicara kepada si pendeta dengan nada yang sinis kalau pendeta Michael nggak perlu mengurusi urusan pekerjaan Amir. Beberapa warga pun dikerahkan untuk mencari kemungkinan Hanim ada di dalam hutan, namun masih belum menemukan hasil. Amir kembali lagi ke rumah si wanita itu. Dia yang disambut dengan baik. Puan elok ini pun berkata kalau ada pendeta Michael datang. Pendeta Michael berbicara kepada wanita cantik itu dan lalu menjelek-jelekan Amir. Amir yang mendengar itu pun menjadi emosi kepada pendeta Michael. Di malam itu terjadi pertengkaran hebat antara Amir dan Ana. Ana yang meminta kepada Amir untuk mengusahakan mencari Hanim. Namun Amir justru malah mementingkan urusan lain yang ada uangnya untuk Amir. Amir mulai terbuai dengan uang yang melimpah, uang yang dia dapatkan dengan mudah. Ana yang merasa Amir sudah berubah, yang awal niatnya ikhlas membantu orang, tapi kini semuanya itu harus ada imbalannya. Percekcokan di antara mereka pun terjadi, sampai Amir lepas kendali dan tega menampar Ana. Beberapa hari kemudian, Amir mendapatkan telepon dari orang tuanya Hanim. Dia meminta bantuan dengan memohon kepada Amir agar dibantu mencari Hanim yang belum ditemukan. Amir yang tak tega akhirnya dia pun menemui orang tuanya Hanim. Setelah sampai dan akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja Amir yang mendapatkan telepon dari si wanita itu lagi dan memberitahukan kepada Amir kalau terjadi sesuatu kepada ayahnya dan membutuhkan pertolongan. Namun Amir malah memilih menolong si wanita itu dan tak jadi masuk ke rumahnya orang tuanya Hanim. Sesampai di sana, ternyata ayah dari Puan cantik ini sudah tewas. Dan saat Amir yang akan melapor ambulans, tiba-tiba saja Puan cantik ini malah menangis dan mau memeluk Amir. Amir yang mencoba berontak. Walau bagaimanapun, Amir bukan lelaki brengsek guys. Puan cantik ini mencoba merayu Amir dan meminta kepada Amir untuk menikahinya. Puan cantik ini yang terus memaksa sampai Amir pun akhirnya jatuh ke pelukan si wanita. Lalu seketika suasananya menjadi berubah dan ternyata Puan cantik itu adalah Huda. Amir yang terkena sihir Huda dan terhipnotis dan kini dia yang terikat. Pelukan wanita itu membatalkan perisai Amir. Amir yang terjebak dalam perangkapnya Huda dan kini Huda bisa menyerang Amir.
Di lain sisi, Sarah yang tiba-tiba saja bisa merasakan kalau ayahnya dalam bahaya dan memberitahukan kepada Anna. Anna yang merasa tak enak hati menelepon Hafiz dan menanyakan keberadaan Amir. Namun Hafiz sendiri tak tahu Amir ada di mana dan handphonenya Amir pun tak ada jawaban. Anna yang mencoba melihat isi dalam tasnya Amir dan dia menemukan selembaran daun kering di dalamnya. Itu adalah cek yang diberikan kepada Amir oleh Huda kala itu. Anna semakin yakin kalau Amir sedang dalam bahaya. Ternyata Huda yang selama ini menculik Hanim dan kini dia yang akan membunuh Amir. Tapi untunglah datang pendeta Michael yang menolong Amir. Michael sendiri ternyata mengikuti Amir saat dia tadi bertemu di jalan. Michael yang akan menolong Hanim, namun tiba-tiba saja Huda terbangun kembali dan langsung menghantam Michael dengan balok. Begitupun dengan Amir. Anna bersama Sarah dan juga Hafiz datang. Mereka menemukan posisi Amir dari lokasi sinyal handphonenya Amir. Mereka yang diarahkan ke sebuah rumah kosong. Amir kini ada di dimensi gaib bersama dengan Hanim. Di lain sisi, Sarah bisa merasakan ayahnya ada dalam bahaya dan ada di sekitar rumah kosong itu. Sarah ternyata bisa masuk ke dimensi gaib dan bertemu Amir dan juga Hanim. Lalu tiba-tiba saja iblis yang menjelma menjadi Tok Aji muncul. Dan kini mereka yang diserang oleh si iblis. Anna yang melihat Sarah terluka, dia pun masuk ke dalam rumah. Di sana dia hanya menemukan Amir dan Hanim yang masih pingsan. Tak lama Huda datang dengan bawa pisau dan akan membunuh Anna. Huda yang sudah menyimpan dendam kepada Anna dan Amir yang telah mengingkari janjinya kepada Huda. Di lain sisi, Amir diberi pilihan oleh si iblis. Di antara Sarah dan Hanim, mana yang akan dijadikan budak untuk si iblis. Dan iblis menyuruh Amir untuk membunuh Hanim, maka Sarah akan selamat. Sementara Anna yang mencoba menasihati Huda untuk bertobat dan minta ampunannya. Tapi sepertinya Huda yang sudah hilang harapan dan putus asa. Tak lama pendeta Michael terbangun dan akan menikam Huda dari belakang. Anna yang mencoba memberi isyarat agar Michael tidak menyerangnya. Anna memohon dan meminta maaf kepada Huda atas perjanjiannya yang telah Anna ingkari. Kau tolonglah maafkan aku, Huda. Aku yang zalim. Maafkan aku, Huda. Dan akhirnya Huda pun melepaskan pisau tersebut. Amir kini dalam kebingungan yang nyata. Dia tak sadar sudah mengikuti hawa nafsu si iblis. Bunuh dia. Tapi untunglah Amir kembali tersadar dan meminta pertolongannya. Tolong aku ya Allah. Kini si iblis yang menyerang Amir. Dalam kesakitannya itu, Amir berserah diri dan meminta ampunan dosa-dosanya yang telah membuatnya menjadi sombong. Anna yang melihat Amir terluka bersimpah darah, meminta pertolongan kepada Huda. Huda menunjukkan kepada Anna untuk menghancurkan sesembahan ritualnya, karena itu yang akan menghentikan si iblis. Dan tak lama, si iblis pun hancur. Akhirnya Amir dan Hanim pun selamat dan tersadar kembali. Begitupun dengan Sarah yang kini sudah kembali lagi. Dengan ridhonya Huda masih terselamatkan dan terhindar dari kekufuran. Anna pun memeluk Huda dengan penuh rasa haru dan bersyukur kepadanya. Allahumma firli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Untuk kesekian kalinya keluarga kecil Amir terselamatkan dari serangan iblis. Amir dan Anna saling bermaafan atas apa yang menimpa kepada mereka semuanya. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu sombong. Lalu film pun selesai. Film ini menyadarkan kita apapun kemudahan yang kita dapatkan, bisa jadi itu adalah cobaan tersendiri untuk kita. Semoga kita selalu ada dalam lindungannya dan terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin sekian dulu dari saya untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan suka. Salam dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.